Padahal model kebaya dengan terbuka itu bukan identitas budaya kita. Modifikasi ini tuh bukan ngilangin tradisinya. Sayang banget kalau kita misalnya bikin model yang gak sesuai dengan syariat. Nah, yang merubah kebaya menjadi ketat dan lekuk tubuh terlihat itu adalah Indonesia sendiri malah. Masa sih kita tuh nggak bisa pakai kebaya dengan bentuk syar'i tapi tetap terlihat anggun dan juga cantik gitu. Udah nyala belum nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast. Selamat datang di obrolan cerita Nusantara, di mana kita bakal obrolin tentang nilai, kebudayaan, dan kearifan lokal dari Nusantara itu sendiri. Adapun topiknya kali ini apa tuh, Wak? Topiknya tidak lain dan tidak bukan adalah tentang budaya dan agama. Topik budaya yang kali ini akan dibahas di podcast yaitu tentang baju tradisional Indonesia. Topik budaya yaitu tentang kebaya. Lupa kamu ya, Iya, Wak? maaf aku terlalu excited ya. Dan kita akan ngebahas gimana sih caranya untuk menyatukan unsur dari kedua grup aja. Oke. Dari kedua itu, yang mana sering banget dianggap bertolak belakang itu. Dengan cara apa? Dengan cara modifikasi. Penasaran podcastnya kayak gimana? Yuk, langsung kepoin. Oke, tentunya buat bahas topik itu kita nggak sendiri nih, ya kan, Wak? Benar tuh. Nah, kita sekarang kedatangan tim peneliti yang kece yang pernah bahas topik modifikasi ini dalam artikel ilmiahnya. Oke, yuk kita sambut ada Indi, Tasya, dan Salwa. Oke, sebelumnya aku mau tahu dulu nih, kenapa sih kalian itu tertarik banget ngangkat kebaya dalam kajian kalian? Sebenarnya ini tuh muncul karena keresahan kami pribadi sih ya. Jadi kayak banyak teman-teman gitu atau perempuan-perempuan yang lain yang ingin pakai kebaya tapi ngerasa gak nyaman gitu karena pakaian kebayanya itu tuh ketat atau terbuka gitu. Jadi dari situ tuh muncul pertanyaan kayak, masa sih kita tuh nggak bisa pakai kebaya dengan bentuk syar'i tapi tetap terlihat anggun dan juga cantik gitu. Oh gitu. Kebaya itu bagian dari identitas budaya kita banget kan ya gitu. Sayang banget kalau kita misalnya bikin model yang gak sesuai dengan syariat. Maka dari itu kita berpikir tentang konsep modifikasi ini biar bisa dipakai tapi sesuai dengan syariat Islam kayak gitu. Oh iya. Jadi yang kita tekankan dari penelitian kita ini tuh, modifikasi ini tuh bukan ngilangin tradisinya, tapi penelitian kita tuh ingin mengelaraskan antara nilai budaya dan nilai agamanya kayak gitu. Oh gitu. Wah, ternyata menarik banget gitu ya alasannya itu gitu. Saking pekanya gitu sampai berpikir untuk memodifikasi. Nah, kalau kayak gitu tuh aku pengen tahu gitu loh, lebih rincinya modifikasi menurut kalian atau style kalian itu tuh apa aja kayak gitu. Oke, yang pertama tuh kita memodifikasinya dengan bentuk yang kayak kebaya itu jadi longgar gitu. Jadi jadi nggak terlalu ketat di tubuh. Jadi masih kita tuh masih nyaman untuk dipakai gitu. Oh gitu. Jadi nggak ngetat gitu ya? Iya. Terus bisa dipadukan juga ya dengan hijab yang syariat. Oh, jadi kayak yang dipakai nih Mbak, walaupun misalnya masih agak ketat gitu ya, masih ada yang kayak tahun-tahun zaman dulunya gitu ya, tapi tetap syar'i gitu. Iya, nutupin dada gitu ya. Kadang juga di zaman sekarang ini kan kebaya tuh dikembangkan jadi kayak gamis ya. Iya sih, banyak. Ya, kayak jadi gak ada atasan dan bawahan, jadi kayak lurus gitu kan. Tapi mereka ini masih pakai brokat, batik, sama payet gitu kan. Jadi kan, nah jadi tetap berasa gitu nilai budayanya masih ada, nilai agamanya pun masih ada. Gitu. Bener sih ya caranya ya. Wah, jadi kita masih bisa tampil elegan ya tanpa harus khawatir dengan nilai agamanya nih. Iya, bener banget tuh ya. Oke, kan tadi kalian tuh ngomongin tentang nilai-nilai kayak gitu kan. Berarti otomatis ada nilai-nilai yang dipertahankan kayak gitu kan. Nah, nilai-nilai yang kalian pertahankan dari identitas kebaya sendiri itu agar gak hilang tuh apa gitu? Aku pengen tahu banget nih. Kebaya itu kan merupakan simbol ini ya, identitas kebudayaan perempuan Indonesia. Yang sifatnya itu halus, anggun, dan juga penuh makna gitu. Nah makanya kami itu membuat sinyal-sinyalnya itu tidak hilang gitu.
tetap kelihatan elegan tapi sopan juga. Ya begitu. Oh, jadi nggak dihilangin sama Iya sekali gitu betul. ya. Cuman yang intinya aja ada Iya. gitu. Oke, gitu. Oh, jadi apa aja tuh elemen yang kalian pertahanin? Nah, yang kayak tadi aku jelasin ya, Iya. jadi kebaya itu masih tetap ada gitu, brokatnya, batiknya, payetnya. Jadi kan karena kebaya itu seni kerajinan tangan ya. Iya. Iya, betul. Nah, 3 itu tuh adalah unsur utamanya kebaya, jadi tetap ada gitu. Oke, jadi yang unsur utamanya tuh ya itu 3 Iya. itu ya. Dan yang lagi pula yang seperti tadi ketiga unsur yang sudah disebutkan gitu, itu tuh merupakan identitas kebaya. Iya. Kayak dari mulai batik tuh merupakan filosofisnya, terus broket dengan keanggunannya, dan juga si payetnya itu merupakan kemewahannya gitu. Oke, jadi ya 3 unsur intinya gitu Betul. ya, yang memang identitas kebaya tuh sebenarnya itu gitu Iya, loh ya. iya Oke, gitu oke. ya. Oh, jadi 2 nilai besar yakni budaya dan agama itu bisa jalan beriringan ya. Jadi akur gitu ya. Iya, akur. betul. Iya. Oke, tadi kan kalian tuh udah jelasin ya bahwa ternyata syariat agama itu masih tetap bisa dipadu-padankan dengan unsur-unsur kebudayaan dari Indonesia sendiri. Nah, buat yang paham sih gampang gitu ya, buat mahamin bahwa emang tetap bisa nyatu gitu. Tapi buat yang nggak paham, pasti kalian pernah nemuin orang yang nggak paham dong gitu ya. Nah, aku pengen tahu tuh gitu reaksi-reaksi orang yang nggak paham mengenai hal itu tuh gimana gitu. Banyak sih yang antusias karena kan mereka ini merasa terwakili kan ya. Jadi umat-umat Islam tuh merasa nyaman gitu dan aman untuk pakai kebaya tapi masih tetap modis gitu dan gamis gitu kayak. Oke, jadi tetap ada syariatnya walaupun Iya. modis gitu ya. Iya. Iya betul, tapi dari situ tuh kayak masih ada tantangannya gitu. Apa tuh? Kayak misalnya tuh masyarakat itu tuh misalnya ada modifikasi kebaya tuh, tapi mereka tuh malah merasa jadi kehilangan jati diri gitu. Padahal ya intinya udah ada gitu ya yang tadi Iya. kan 3 itu kan. Iya Oh, betul. gitu. Padahal model kebaya dengan terbuka itu bukan identitas budaya kita. Bentar, serius itu bukan budaya kita? Kok bisa kayak gitu? Nah, aku izin ini ya untuk membuka artikel penelitian kita, takutnya ada misinformasi. Oh, boleh banget, boleh banget. Aku jelasin ya sejarah kebaya ini bagaimana. Nah, ini tuh kebaya tuh ada pada masa penjajahan Belanda. Nah, tapi di Belanda ini kebaya ini digunakan untuk wanita Eropa dan perempuan peranakan Belanda sebagai pakaian resmi mereka. Jadi pakaiannya itu resmi gitu, gak semena-mena dipakai oleh orang-orang biasa gitu Jadi ya. elegan tertutup gitu Iya. ya. Bahkan bahan yang digunakan pun lebih berkelas gitu, dari sutra malah. Wah, Iya. ternyata mahal banget ya. Iya, betul. Nah, tapi di zaman Jepang ini kebaya mengalami penurunan karena dipakai oleh para pekerja paksa gitu. Nah, dan setelah merdeka akhirnya kebaya kembali digunakan masyarakat Nusantara kita. Iya. Nah, bedanya kebaya tidak lagi menjadi pakaian formal tapi pakaian kasual sekaligus. Banyak kalian di Gen Z sekarang ini kebaya tuh dipakai oleh kayak jeans gitu ya. Oh, iya. dipadu-padakan Globalisasi gitu. ya, itu Pastinya mengikuti terus. Oke. Nah, ternyata setelah kita meneliti dan membaca kajian sejarah perkembangan kebaya dari masa ke masa, yang merubah kebaya menjadi ketat dan lekuk tubuh terlihat itu adalah Indonesia sendiri malah. Oh, gitu yang merubah Iya. budaya aslinya sendiri gitu. Iya, malah Indonesia sendiri. Nah, ini tuh terjadi pada tahun 1970-an. Yang mana lagu-lagu pop tuh lagi tren-trennya gitu. Global tuh lagi naik-naiknya gitu. Ya, seperti itu. Oh iya tuh, dengerin sobat podcast bahwa sebenarnya budaya kebaya yang membentuk tubuh itu tuh bukan asli dari Indonesia, tapi karena arus globalisasi tahun 70-an kan ya? Karena lagu pop masuk Indonesia kan ya. Betul banget. Jadi setelah kita mengetahui sejarah kebaya itu bagaimana, kita tuh semakin yakin untuk memodifikasi kebaya untuk teman-teman muslimah di luar sana. Oh, Masya Allah sekali gitu ya. Oke, terakhir nih, aku mau tahu dari kalian apa sih harapan kalian untuk masa depan tentang kebaya dan kesadaran masyarakat muslim tentang budaya. Kalau dari aku, semoga semakin banyak perempuan yang bangga memakai kebaya, termasuk dalam bentuk modifikasi syari ini. Iya. Dan semoga masyarakat itu semakin terbuka gitu, melihat bahwa kebaya ini bisa hidup kok meski harus disesuaikan seperti itu.
betul banget. Jadi yang penting tuh kita tuh tetap menjaga filosofis di balik kebaya tersebut sebagai warisan memuliakan perempuan Indonesia. Bener Gitu. banget ya. Oke, gak kerasa nih kita udah ngobrol panjang lebar mengenai modifikasi perpaduan antara budaya dan syariat gitu ya. Dan gak kerasa ini tuh akhir obrolan kita hari ini nih, Iya, Wak. saking menarik topik ini jadi kita nggak kerasa Bener ya. banget. Terima kasih kepada Indi, Tasya, dan juga Salwa yang udah ngobrol bareng kita tentang topik-topik yang insya Allah bermanfaat. Mulai dari nilai kebaya, kearifan lokal, bahkan sejarah kebaya yang ternyata yang melekuk tubuh itu bukan asli dari Indonesia Iya, gitu. betul. Dan ya untuk sobat Nusantara jangan lupa ya kalau misalkan budaya dan agama itu bukan dua kutub yang berlawanan, tapi mereka itu bisa saling menguatkan. Betul banget. Aku Ara, Aku Awa. kita Pamit pamit undur undur diri. diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.